Dalam kitab ini dijelaskan waqad su'ilal Imam Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali itu pernah ditanya. Pertanyaannya seperti ini. Aina kana rabbuna qabla an yakhluqas sama wal ard? Di mana Tuhan kita berada, katanya, sebelum diciptakan langit dan bumi? Ini tentu pertanyaan yang ada ketika itu, dan Imam Ali menjawabnya seperti ini. Aina tujibul makan. Kata-kata di mana itu tentu membutuhkan tempat. Jadi ketika kita bertanya di mana, berarti itu menunjukkan keterangan tempat. Sementara Allah, wa kana Allahu azza wa jalla wala makan. Allah itu tidak membutuhkan tempat. Jadi Imam Ali juga ditanya, aina kana rabbuna qabla ayukhlaqal arsh? Di mana Tuhan kita berada sebelum diciptakan arsh? Maka Imam Ali menjawab, aina su'al anil makan. Aina su'alun anil makan. Kata-kata aina itu di mana adalah pertanyaan menunjukkan keterangan tempat. Sementara Allah, wa kana Allahu wala makan wala zaman wa huwa al-an kama kan. Ini pernyataan Imam Ali untuk menjauhkan pemahaman dan akidah umat Islam, menggambarkan Tuhan dalam satu tempat. Kana Allahu wala makan. Allah itu ada dan tempat belum ada. Wala zaman, dan juga belum ada waktu. Wa huwal an kama kan. Dan sekarang ini sebagaimana dahulu, sebelum adanya tempat dan sebelum adanya waktu. Bahkan Imam Ali radhiyallahu anhu juga berkata, innal ladzi ayyana al-aina la aina lahu. Sungguhnya yang menciptakan itu di mana, yang men-set itu di mana, la aina lahu, dia tidak memiliki tempat atau tidak perlu ditanyakan dia berada di mana, karena dia yang menciptakan di mana. Jadi innal ladzi ayyana al-aina la aina lahu, tidak perlu ditanyakan di mana dia. Wa innal ladzi kayyafal kaif la kaifa lahu. Ini sungguh luar biasa, ini sangat filosofis Imam Ali. Jadi memang Imam Ali karramallahu wajhah terkenal dengan kecerdasannya. Wa innal ladzi kayyafal kaif la kaifa lahu. Sungguhnya yang men-set itu bagaimana, la kaifa lahu, tidak perlu ditanyakan bagaimana baginya. Artinya annal ladzi khalaqal makan la yahtaju ilal makan, bahwasanya yang menciptakan tempat la yahtaju ilal makan, jadi tidak membutuhkan tempat. Walladzi khalaqal kaifiyat wa hiya kullu ma kana min sifatil makhluqin la kaifa lahu. Dan yang menciptakan al-kaifiyat, cara, teknis, dan segala yang berkaitan dengannya, itu identik dengan sifat makhluk. Itu la kaifa lahu. Jadi tidak perlu ditanyakan bagaimana. Jadi innal ladzi ayyana al-aina la aina lahu. Artinya bahwa Allah itu mawjudun la makanalah. Allah itu ada, wujud, la makanalah, tanpa ada dalam satu tempat. Ya Allah huwallazi khalaqal makan. Karena dialah yang menciptakan
tempat, wa qad kana mawjudan qablahu bila makan wala jihad. Dan Allah itu sudah ada sebelum adanya tempat dan arah. Wala yazalullah kama kana fil azal bila makan wala jihad. Dan Allah masih sama dengan dahulu secara azali tanpa ada dalam satu tempat dan satu jihad, satu arah. Karena itu sesungguhnya Allah khaliqul ajram wa sifatiha. Dialah yang menciptakan benda dan semua sifat-sifat yang terkait dengan benda itu. Maka mustahil Allah terdiri dari atau terbentuk dari jirman, satu benda, jadi satu tubuh, karena dia menciptakan tubuh. Bagaimana mungkin dia terbentuk dalam satu tubuh sementara dia yang menciptakannya? Karena itu mengenal Allah kita tidak boleh at-tasawwur wala tawahum, tidak boleh menggambarkan, ya, memvisualisasikan Allah. Karena ini yu'addi ilal ghalat, pasti akan terjadi kekeliruan, terjadi kesalahan. Karena itu bagaimanapun seseorang menggambarkan tentang Allah, maka itu pasti gambarannya itu salah. Bagaimanapun usaha manusia, mahma at'abul insan fikrahu liyatasawwar Allah biza'mihi la yasila ila natijatin sahihah li'anna Allah la surata lah. Bagaimanapun usaha pikiran, ini at'abul insan, capek manusia memikirkan, letih manusia memikirkan untuk menggambarkan tentang Allah dengan za'mihi, dengan pikirannya, maka pasti tidak akan sampai kepada kesimpulan yang benar. Ya Allah la suratalah, karena Allah itu tidak berbentuk. Ya, la surat. Dialah yang musawwir, dialah yang membentuk. Bagaimana fa kaifa yutasawwaru ma laysa lahu surah? Bagaimana kita mau visualisasikan, bagaimana kita mau gambarkan zat yang tidak memiliki gambar. Jadi ini ayat yang menyebutkan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi pikiran-pikiran kita ini, mata-mata kita ini tidak bisa mengenalnya, tidak bisa mengetahuinya. Sangat terbatas kemampuan mata kita ini, sangat terbatas kemampuan pikiran kita ini untuk menggambarkan zat atau maha, Tuhan yang maha terbatas.